PKB udah tanda tangan loh Mas angket. Kita juga kita sudah. Tunggu ya. Oke, kalau gitu kayak kita gabungin. Nama-namanya sudah ada, semuanya sudah diinventarisir, tinggal menunggu perintah ketua umum. Oh, tinggal menunggu perintah. Kalau PKB udah ada perintah loh, ya kan? Wah, saya kira itu hak angket itu sudah melempem, sudah gembos dan lain sebagainya. Ternyata di sini dari acara Metro TV ya, pada waktu lalu ketika Adian menjadi narasumbernya, bahkan yaitu menyebut hak angket itu ternyata tetap jalan dan bahkan juga menunggu yaitu arahan ketua umum partai masing-masing. Nah, di sini menurut saya sangat kejutan sekali ya, di mana saat lalu misalnya setelah putusan MK dan bahkan juga sudah diumumkan resmi oleh KPU di situ bahwa Pak Prabowo dan Gibran adalah presiden terpilih dan pemenang Pilpres 2024. Di situ pun ketika ada pertanyaan wartawan dari Nasdem, di situ untuk pengajuan hak angket sudah tidak relevan lagi. Tetapi kalau kita lihat dari sini, wow, ternyata ya hak angket itu tetap jalan. Bahkan di sini dari PKB pun yaitu sudah ada fraksi-fraksi yang menandatangani digulirkannya hak angket, dan bukan hanya PKB saja melainkan juga dari Nasdem, PKS dan bahkan juga PDIP. Nah, pengajuannya kapan? Nah, di sini menunggu momentum tersebut. Momentumnya kapan kira-kira? Ya, saat ini kan PDIP masih menggugat di PT UN ya tentang kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. Apakah setelah gugatan di PT UN tersebut? Ya, kita lihat saja. Tetapi kalau dari pernyataan Adian Apitupulu di sini menurut saya sudah jelas, yaitu menunggu arahan ketua umum parpol. Kalau misalkan hak angket digulirkan, ya pasti di situ akan digulirkan. Seperti ini video Adian Apitupulu. Larangan dari partai, jangan perjuangan angket. Sampai sekarang tetap dilepas kita. Kita tetap siap untuk seluruh pertarungan politik apapun. PKB udah tanda tangan loh Mas angket. Kita juga kita sudah. Tunggu ya. Oke, kalau gitu kayak kita gabungin. Nama-namanya sudah ada, semuanya sudah diinventarisir, tinggal menunggu perintah ketua umum. Oh, tinggal menunggu perintah. Kalau PKB udah ada perintah loh, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari situ memang tinggal menunggu perintah ketua umum parpol masing-masing. Nah, bahkan di sini juga Nasdem mulai kumpulkan tanda tangan hak angket. PDIP tunggu arahan Megawati. Nah, kalau kita lihat dari sini memang kayaknya sih serius. Tetapi kok sampai saat ini masyarakat menunggu-nunggu ya, hak angket juga belum digulirkan. Apakah juga sudah ya melempem, gembos dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat dari statement Adian Apitupulu itu seolah-olah memberikan harapan lah, yaitu akan digulirkannya hak angket DPR di situ. Dan di sini yaitu fraksi Partai Nasdem DPR RI mengatakan tekadnya mendukung pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Nasdem bahkan sudah menyiapkan tanda tangan dari para anggota fraksinya sebagai syarat pengajuan hak angket. Kalau Partai Nasdem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. Yang paling penting kan konkretisasinya. Saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan dari setiap anggota fraksi Partai Nasdem, sehingga tidak perlu diragukan posisi dari Nasdem, kata anggota fraksi Partai Nasdem DPR Taufik Basari di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 7 Maret 2024. Nah, di sini saya juga kadang-kadang penasaran juga sih apakah ini juga jebakan ya. Karena apa? Karena setelah pengumuman atau putusan dari MK pada waktu lalu, di situ kan sudah jelas ya, PKB dan bahkan juga Nasdem di situ ya, walaupun sudah mengumpulkan tanda tangan di fraksi katanya, tetapi juga itu sudah merapat dan bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Di situ kan sangat lucu sekali dengan apa yang disampaikan pada waktu lalu, misalnya serius tentang hak angket dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh PDIP menurut saya juga sangat keren sekali. Tidak mau larut, tidak mau mengikuti arus-arus tersebut. Menurut saya sangat keren sekali. Jadi apakah ini suatu jebakan atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Tetapi kenyataannya yang pada waktu lalu ya katanya kepengen bertemu dengan Ibu Megawati, ngomongin tentang hak angket. Ternyata juga sampai saat ini pun pertemuan tersebut juga tidak ada. Dan bahkan juga ya belum ada pertemuan tersebut sudah ya setidaknya bergabung di koalisi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Apakah itu yang namanya serius? Ya kita tidak tahu.
Nah, di sini dari Nasdem juga seperti itu. Di sini juga ada berita lagi, yaitu bahkan dari fraksi PKB tanda tangan hak angket untuk ungkap kecurangan pemilu. Di sini bahkan juga sudah ada 8 anggota DPR yang sudah tanda tangan tentang hak angket. Di sini Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut sudah ada 8 anggota DPR dari fraksinya yang telah menandatangani hak angket untuk menelisik dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, hak angket akan digulirkan lantaran PKB menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Salah satu aspirasi datang dari para pengunjuk rasa yang menyuarakan dukungan hak angket digulirkan. Pada 19 Maret 2023, dukungan rakyat terhadap hak angket digulirkan semakin menguat dan juga meluas. Di sini sehingga menjadi tugas kewajiban konstitusional dari DPR RI untuk mendengarkan aspirasi tersebut. Salah satunya adalah harapan dari rakyat, harapan dari masyarakat agar DPR bisa menggunakan hak angket. Kami sendiri sudah ada 8 anggota dari PKB yang menandatangani hak angket, kata Daniel. Nah, tetapi juga ya kayaknya sih sudah tidak relevan lagi ya. Itu ungkapan dari Pak Surya Paloh pada waktu lalu, yaitu tentang digulirkannya hak angket karena juga sudah putusan dari MK akan juga menolak semua gugatan-gugatan yang ada, gugatan paslon 01 dan 03. Nah, seharusnya di situ kalau masih ya setidaknya punya bukti-bukti dan segala macamnya, ya seharusnya hak angket tetap digulirkan. Nah, di situ memang harus banyak ya melibatkan dari fraksi-fraksi lainnya. Minimal itu ya separuh dari anggota DPR RI. Itu sama-sama kompak yaitu menyuarakan hak angket. Di situ pasti juga berhasil. Tetapi kalau hanya beberapa saja itu sangat sulit sekali itu untuk memproses hak angket di sini. Jadi sangat susah sekali. Makanya di sini PDIP tetap kekeh yaitu bahkan ya setidaknya melayangkan gugatannya di PT UN. Ya kita lihat sajalah besok proses di PT UN seperti apa. Karena memang pada waktu lalu itu fenomena-fenomena yang terjadi sangat wow sekali lah, fenomena Pilpres 2024. Banyak pelanggaran etika, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seharusnya itu juga diproses yang tegas. Bukan hanya teguran lisan, teguran keras dan lain sebagainya. Seharusnya ada sanksi tegas sehingga tidak terulang lagi lah di keesokan harinya. Menurut saya itu ketegasannya wajib, apalagi juga pemungutan suara ya, apalagi juga Pilpres ya. Pilpres itu wow, ada 200 juta suara loh yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Seharusnya juga benar-benar bisa menjaga suara-suara rakyat di situ ya, sehingga pemilu ini setransparan mungkin, jujur dan juga adil. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Ya semoga sajalah. Pada waktu lalu memang ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Semoga saja bisa setidaknya untuk memperbaiki kinerja-kinerja Bawaslu, KPU dan lain sebagainya untuk Pilpres pada 2029. Ya semoga sajalah, kami berharap seperti itu. Karena suara rakyat itu adalah suara yang sangat berharga sekali. Ya semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janjinya. Dan semoga saja bisa membuat Indonesia semakin maju. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah apa? Ya tentunya program andalan makan siang gratis.